Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar nih hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dalam keadaan senang ya. Pastinya saya ingin memperkenalkan diri dulu nih. Nama saya Indah Ayu Wulandari dari kelas 11 IPA bulan 6 yang bersekolah di SMA plus PGRI Cibinong. Di sini saya ada teman-teman saya, Arif dan Komang dari kelas 11 IPA unggulan 6 juga akan membahas suatu hal yang berkaitan dengan pelajaran PPKN, yaitu ancaman terhadap ideologi. Siapa nih yang penasaran tentang pembahasan kali ini? Simak baik-baik ya. Indonesia dikenal sebagai negara multikultural yang di dalamnya terdiri dari beberapa jenis suku, bangsa, maupun agama. Kemajemukan yang ada di Indonesia secara jelas tertulis dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kalian ingat gak apa bunyi Bhinneka Tunggal Ika? Ingat dong, Apa tuh? berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tetap satu. Ya, betul banget. Menurut dari BPS, terdapat 1.331 kategori suku bangsa di Indonesia berdasarkan sensus penduduk di tahun 2010. Tapi keberagaman ini dapat menjadi malapetaka apabila tidak dijaga kesatuan dan persatuannya loh. Nah, seiring perkembangan waktu, muncul istilah integrasi nasional sebagai salah satu bentuk menjaga kemajemukan di tanah air. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi itu adalah pembauran atau penyatuan, hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat, sedangkan nasional dapat diartikan sebagai hal yang bersifat kebangsaan. Oleh karena itu, integrasi nasional dapat diartikan sebagai suatu proses penyatuan aspek-aspek sosial budaya untuk mewujudkan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai suatu bangsa. Untuk mewujudkan integrasi nasional bukan seolah membalikan telapak tangan aja ya, tetapi terdapat berbagai ancaman yang akan dihadapi oleh suatu bangsa. Ancaman terhadap integrasi nasional mencangkup berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu contohnya adalah ancaman terhadap integrasi di bidang ideologi, yang akan kita bahas di podcast kali ini. Ada nih contoh dari ancaman integrasi ideologi. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beberapa contoh ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ideologi adalah komunisme dan liberalisme. Kedua ideologi tersebut dinilai bertentangan dengan ideologi Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi berarti seluruh warga negara Indonesia menjadikan Pancasila sebagai landasan dasar NKRI. Apa sih itu komunisme dan liberalisme? Penjelasan keduanya akan dijelaskan oleh kedua teman saya, yaitu Arif juga Komang. Enjoy ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Komang Wisnuwardana dari 11 IPA unggulan 6. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang komunisme. Di sini teman-teman ada yang tahu komunisme? Enggak Ya. dong. Nggak tahu ya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, komunisme adalah paham atau ideologi dalam bidang politik yang menganut ajaran Karl Marx dan Friedrich Engels yang hendak menghapuskan hak milik perseorangan dan menggantikan dengan hak milik bersamanya yang dikontrol oleh negara. Komunis juga adalah penganut paham komunisme, sedangkan mengkomuniskan adalah membuat jadi komunis atau menjadikan komunis. Di Indonesia pernah terbentuk Partai Komunis Indonesia yang biasa disebut PKI pada 1924 yang bersifat non-kooperatif dan radikal. PKI banyak mendapat dukungan khususnya dari kaum buruh yang sedang menghadapi depresi ekonomi pada tahun 1923. Tokoh-tokoh komunis di Indonesia antara lain Semaun, Darsono, dan Musso. PKI sering melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Setelah kemerdekaan RI, terjadi pemberontakan oleh PKI pada 30 September 1965 yang disebut 30 SPKI. Peristiwa ini juga disebut Gestapo Gerakan September 30 atau Gestok.
G30 SPKI ini adalah suatu upaya yang menggulingkan pemerintahan yang sah yang berkuasa di Indonesia pada saat itu bertujuan perwira tinggi militer Indonesia berserta para orang lain yang dibunuh. Dilansir dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, komunisme, Marxisme, dan Leninisme secara tegas dilarang oleh pemerintahan Indonesia melalui ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 dan Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Di sini saya sudahi penjelasan saya. Udah dimengerti belum? Udah dong. Kak. Oke. Dan penjelasan kedua, liberalisme, akan dilanjutkan oleh teman saya Arif. Makasih. Oke, terima kasih pada Komang. Setelah Komang tadi ngejelasin tentang komunisme ya, saya akan melanjutkan membahas tentang liberalisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Firmansyah dari kelas 11 IPA Unggulan 6. Oke, langsung aja ke penjelasan yang kedua, yaitu tentang liberalisme. Dewasa ini kehidupan masyarakat Indonesia cenderung mengarah pada kehidupan liberal yang menekankan pada aspek kebebasan individual. Dalam Ensiklopedia Britannica, diterangkan bahwa liberalisme adalah doktrin politik yang menjadikan perlindungan dan peningkatan kebebasan individu sebagai masalah utama politik. Sebenarnya, liberalisme yang didukung oleh Amerika Serikat tidak hanya mempengaruhi bangsa Indonesia. Dampak liberalisme mencapai hampir semua negara di dunia. Liberalisme adalah salah satu akibat dari era globalisasi. Masuknya globalisasi ke Indonesia ternyata mampu meyakinkan masyarakatnya bahwa liberalisme dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Dampaknya, liberalisme yang dibawa oleh globalisasi mempengaruhi pikiran masyarakat Indonesia untuk tertarik pada ideologi tersebut. Pada umumnya, pengaruh yang diambil justru yang bernilai negatif, misalnya gaya hidup yang diliputi kemewahan, pergaulan bebas, dan lain-lain. Paparan liberalisme tersebut apabila tidak diatasi akan menjadi ancaman bagi kepribadian bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Berikut adalah penjelasan tentang liberalisme. Oke, sekian podcast dari kelompok 1. Saya selaku perwakilan dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak podcast kita sampai akhir. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.